Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk menggunakan yang namanya conditional rendering di React Native. Jadi conditional rendering itu adalah salah satu fitur keren yang bisa kita gunakan di React Native. Misalkan saja kita ingin membuat sebuah tombol tambahkan ke wishlist gitu, misal membuat buttonnya itu disable atau enable dan lain-lain. Sebelumnya kita akan buat projectnya terlebih dahulu, jadi saya akan buka command prompt terlebih dahulu. Setelah itu untuk membuat project baru, kita bisa ketikkan di sini npx react native init conditional rendering, lalu enter. Maka dia itu akan ada muncul seperti ini y, lalu enter. Setelah itu kita akan menunggu. Kita akan buat project baru karena di sini sudah ada folder namanya conditional rendering. Saya akan beri nama conditional rendering 2. Ini di Y dulu, lalu enter. Setelah itu kita akan tunggu sampai projectnya berhasil untuk dibuat. Baik, setelah itu kita akan pindah directory terlebih dahulu ke conditional rendering. Jadi pakai kucing directory, lalu conditional rendering 2, lalu enter. Berikutnya kita akan buka projectnya di Visual Studio Code, pakai code titik seperti ini. Kita akan perbesar terlebih dahulu. Ini di-close saja dulu. Setelah itu kita akan buka terlebih dahulu app.js-nya yang ada di sini. Berikutnya kita akan buka command prompt lagi. Kita akan menjalankan projectnya di emulator. Caranya itu adalah pakai yarn android, lalu enter. Setelah itu kita akan pindahkan ini ke kanan dulu. Lalu kita akan minimize command prompt-nya. Berikutnya di app.js ini kita akan ubah terlebih dahulu. Jadi kita akan hapus dulu semua ini pakai Ctrl A, lalu backspace. Lalu di sini saya akan import React useState useApex. Setelah itu saya akan buat fungsional komponen baru seperti ini. Jangan lupa kita juga akan import view lalu text dari React Native. Setelah itu kita akan isikan sebuah view di sini yang isinya text. Lalu dalam sini misal isikan hello world, simpan, maka akan muncul hello world seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang conditional rendering. Jadi conditional rendering itu adalah kita menampilkan suatu komponen, misal hello world ini, berdasarkan dari perintah JavaScript kondisional. Artinya itu misalkan saja pakai if else gitu, atau ternary operator. Caranya itu adalah kita misalkan saja membuat sebuah state di sini. Jadi const, misal nama state-nya itu enable dan set enable itu misal. Kita akan beri nilai awalnya itu yaitu false dulu seperti itu. Jadi saya ingin agar ketika enable bernilai true maka hello world ini akan muncul. Caranya itu adalah kita bisa isikan di sini tanda kurung kurawal begini jika kita ingin memasukkan JavaScript. Jadi di sini kita bisa melakukan namanya ternary operator, adalah operasi if else, tetapi dia itu cuma satu line. Misal seperti ini. Jadi enable apakah dia itu true? Kalau misalkan true, maka kita akan return elemen ini. Kalau tidak, maka kita akan return hello misal Gusnando gitu. Kalau kita simpan, di sini akan muncul hello Gusnando. Untuk lebih jelas lagi, kita akan hapus terlebih dahulu ini seperti itu. Maka di sini nggak akan muncul apa karena di state ini dia itu bernilai false. Jadi apakah enable itu bernilai true? Kalau bernilai true, akan dieksekusi yang di bagian setelah tanda tanya ini. Ini true-nya dan yang bagian ini false-nya. Nah, di sini itu kita bisa lakuin seperti ini ya. Misal kita buatin sebuah tombol. Jadi kita akan import touchable opacity. Kemudian kita bisa isikan di sini touchable opacity seperti itu yang berisikan sebuah teks. Misal toggle gitu. Setelah itu kita akan isikan di sini on press. Ketika dia itu ngeklik tombolnya, maka saya ingin agar set enable ini dipanggil untuk menggantikan state enable ini menjadi kebalikan dari nilainya. Seperti itu. Kalau kita klik ini toggle, maka akan muncul hello world dan nggak muncul lagi begitu. Ini namanya conditional rendering. Nah, ini itu fungsinya apa sih selain kita buat bisa seperti ini? Misal kita bisa membuat
sebuah sistem. Di sini ada misal seperti ini, saya contohin dulu ya. Di sini ada misal ada sebuah teks gitu. Misal liburan ke Bali. Simpan. Maka di sini itu misal ada deskripsinya atau tanda lihat informasi gitu kan. Misal seperti itu. Kalau di sini disable, ini kan masih liburan ke Bali aja gitu. Misal di sini ada deskripsinya. Saya akan isikan lorem ipsum dulu seperti itu. Kalau kita tampilkan di sini, lihat informasi, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa membuat sebuah user interface untuk menghilangkan informasi dan melihatnya seperti ini. Jadi seperti drop down list seperti itu. Itu kegunaan dari conditional rendering. Kemudian misal kita memiliki sebuah icon gitu. Kita bisa men-set kapan dia warna merah, kapan dia warna gelap misal seperti itu. Untuk melakukan hal itu, kita bisa install terlebih dahulu library iconnya. Jadi kita akan menggunakan React Native Vector Icons. Jadi kita akan berhentikan dulu projectnya. Setelah itu saya akan buka browser terlebih dahulu. Lalu ketikkan React Native Vector Icons. Setelah itu kita pilih yang Oblador ini. Lalu di bagian sini kita tinggal copy aja cara menginstalnya pakai npm atau pakai yarn, karena saya pakai yarn di sini sebagai package manajernya. Jadi pakai yarn add React Native Vector Icons. Lalu enter. Berikutnya adalah kita akan menambahkan yang ini ya. Yang ini di bagian Android app build.gradle. Jadi di bagian sini ada Android, ada app, ada build.gradle. Di bawah sini kita akan pastekan lalu simpan. Nah, di sini itu kita akan jalankan projectnya dengan cara yarn Android. Karena kita menginstal sebuah library baru, maka kita harus membuild ulang projectnya. Jadi kita harus tadi berhentikan dulu, setelah itu kita jalanin lagi projectnya. Baik, projectnya sudah berhasil dijalankan lagi, kita akan buka lagi. Kita akan tampilkan satu icon misal. Jadi di sini kita harus import terlebih dahulu ikonnya, dan juga kita harus menentukan ikon apa sih yang akan kita gunakan. Pada kasus kali ini, di sini ikonnya adalah font awesome di contohnya. Jadi ini di close dulu. Kita akan pastekan di sini. Kita akan gunakan font awesome 5 aja gitu karena lebih baru. Di bagian sini ada contohnya sebentar. Nah, ini dia. Ini copy aja. Kita bisa langsung seperti ini. Jadi nggak perlu pakai this ini gitu. Di bawah sini misal saya akan tampilkan icon roket begitu. Kalau kita lihat di sini, kita tunggu dulu. Simpan, oke. Akan muncul icon roket seperti ini. Misal kita gedein dulu jadi 50. Seperti itu. Dan di view ini saya ingin agar dia itu di tengah ya. Jadi pakai just line item ini flag 1. Kemudian ini agar di tengah misal di roketnya. Saya akan isikan sebuah view, lalu isikan style, justify content center, dan line itemnya center. Kita masukkan ikonnya ke dalam view yang ada di sini karena apapun yang ada di dalam view ini dia itu sudah di tengah. Simpan. Selanjutnya saya ingin membuat ini agar misal kita itu ngeklik dia itu warna merah, kalau kita klik lagi dia itu warna hitam atau abu-abu seperti ini. Caranya itu adalah kita bisa gunakan conditional rendering lagi. Jadi misal kita akan gunakan yang ini juga state-nya. Atau kita bisa buatin baru aja. Misal like gitu ya. Set like. Ini use state false dulu begitu. Yang ini kita akan ubah jadi heart gitu. Nah, seperti ini misal. Jadi kalau heartnya warna merah seperti ini, kalau kita isikan solid gitu, hasil seperti ini. Kita pakai yang solid aja dulu. Jadi kalau dia seperti ini artinya seperti ini ya. True gitu. Kalau solidnya false, jadi seperti itu. Jadi solid ini kita akan kaitkan dengan yang di like ini. Kayak begini. Kemudian kita akan copy dulu ini tombolnya untuk ganti-gantinya. Kita akan ganti ini jadi set like untuk mengubah nilai dari like-nya. Simpan, ini akan jadi seperti itu. Kita juga bisa gabungkan jadi satu di sini, kita cut aja dulu, pastikan di sini gitu. Jadi kalau kita klik di sini, dia itu akan jadi seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa juga mengkustomisasikan lagi. Misal ketika dia itu nggak diklik, ininya warna abu-abu gitu.
Caranya itu adalah bisa pakai conditional rendering. Jadi seperti tadi itu, yang ini, kita bisa isikan di sini tanda kurung kurawal. Lalu kita bisa isi enable. Jadi apapun yang ada di dalam tanda kurung kurawal, maka kita bisa menggunakan sintak JavaScript di dalamnya. Misal enable, bukan enable ya, tadi like ya. Sorry. Enable, apakah dia itu bernilai true? Kalau true, maka kita akan warnai merah. Kalau false, kita akan warnai misal warna abu-abu gitu. Nah, dia itu warna abu-abu seperti ini warna merah. Abu-abu, merah begitu. Misal kita pengen abu-abu dan warna biru gitu. Jadi blue misal. Nah, jadi ini warna biru colornya. Seperti ini. Ini warna abu-abu, biru. Seperti itu. Begitupun juga kita juga bisa mengkustomisasikan ininya ya, size-nya dan lain-lain. Jadi sama seperti ini, tetapi sesuai dengan apa masukan di dalam props ini. Misal yang ini itu kalau dia itu di like jadi 70, kalau dia itu nggak nge-like 50, 70, 50, 70, 50 kayak begitu hasilnya. Jadi itulah salah satu kegunaan dari conditional rendering ini. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk source code ada di deskripsi.